Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristanisa Purwanti dari SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring mempergunakan Zoom Meeting dan WhatsApp Group dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Semarang. Ini adalah kartu peserta saya. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ingat ya, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu pimpin doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih Rizky. Siapa yang belum bergabung di Zoom meeting kali ini? Sudah hadir semua ya? Sudah. Oke. Nah, sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Ya. Belum. Siapa yang di sini yang memiliki hobi masak atau suka bantuin ibunya memasak? Ada? Oh iya, banyak ya. Oke. Nah, kalau kita memasak, kita tuh tidak bisa asal campur-campur kan ya. Kita memerlukan resep untuk menghasilkan masakan yang enak. Misalnya, jika kita mau membuat sayur bayam, nggak mungkin kan untuk sayur bayam yang hanya satu panci kecil, garamnya itu sampai 1 bungkus besar. Ya kan? Harus menggunakan takaran yang tepat agar menghasilkan sayuran yang enak. Nah, itu tuh sama dengan saat kita bekerja di bidang kimia, baik itu di laboratorium maupun di bidang industri yang berhubungan dengan kimia. Untuk menghasilkan jumlah produk yang maksimal, kita perlu resep juga dalam kimia. Cuma resepnya itu bentuknya adalah reaksi kimia yang tepat. Nah, minggu kemarin, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang reaksi kimia, persamaan reaksi kimia, konsep mol, dan hukum dasar kimia. Nah, pada minggu ini kita akan mengaplikasikan dari pembelajaran yang sebelumnya ke dalam materi perhitungan kimia. Sebentar, saya share screen dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Sudah terlihat share screen dari saya? Dengar. Bu. Sudah. Terlihat jelas? Oke. Sudah, Bu. Sudah. Terlihat. Baik. Jadi, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar mengenai perhitungan kimia. Ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Ada 4. Yang pertama adalah menganalisis salah satu hukum dasar kimia untuk memecahkan perhitungan kimia pada sebuah persamaan reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat merancang cara menyelesaikan suatu masalah perhitungan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan salah satu hukum dasar kimia. Yang ketiga, dapat menggunakan salah satu hukum dasar kimia untuk menyelesaikan suatu masalah perhitungan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan cara dan hasil penyelesaian suatu masalah perhitungan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini indikator
standar pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada hari ini. Sebelum kita menuju ke materi perhitungan kimia, saya akan memperlihatkan sebuah tayangan video. Silahkan diamati terlebih dahulu. Video dari saya terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Silahkan kalian amati tayangan video ini, kemudian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Suaranya terdengar? There are over 1 billion cars in the world today, getting people where they need to go. But cars aren't just a mode of transportation. They're also a chemistry lesson waiting to be taught. The process of starting your car begins in the engine cylinders, where a spritz of gasoline from the fuel injector and a gulp of air from the intake valve mix together before being ignited by a spark, forming gases that expand and push the piston. The solution commonly used for a car's cooling system is a 50-50 mixture of ethylene glycol and water, which freezes at -37 degrees Celsius and boils at 106 degrees Celsius. How do airbags work? They don't work. They chill and relax like me. Nah. Airbags save our lives during an accident with the help of a decomposition reaction. What? Yes. Sudah terlihat videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, dari video yang sudah kalian amati, siapa yang mau memberikan tanggapan tentang video yang baru ditayangkan tadi? Amanda, Bu. Oh iya, silakan Manda. Jadi airbag mengembang ketika starter mobil itu melibatkan reaksi pembakaran bensin. Baik, terima kasih Manda. Ada lagi yang mau menanggapi? Bu Rizky, Bu. Baik Rizky, silakan. Jadi airbag mengembang itu ada penambahan zat anti beku etilen glikol ke dalam radiator agar air radiator tidak mudah mendidih dan tidak mudah membeku. Baik, ada lagi yang mau berpendapat? Salsa? Ya, Bu. Jadi airbag adalah alat keselamatan pengemudi saat terjadi kecelakaan. Baik, dari ketiga tanggapan temannya, ternyata dalam mobil saja itu banyak sekali proses kimia yang terjadi ya. Yang pertama tadi betul pendapat dari Manda bahwa ketika kita mulai menstarter mobil saja itu sudah melibatkan reaksi kimia. Reaksi kimia yang terlibat itu apa saja? Reaksi kimia yang terlibat itu adalah proses pembakaran bensin. Kemudian betul juga tadi tanggapan dari Rizky dari video itu terlihat bahwa di radiator juga terdapat proses kimia ya ketika air radiatornya ditambahkan dengan zat anti beku etilen glikol. Kemudian betul tadi yang diungkapkan oleh Salsa bahwa di dalam mobil juga ada airbag. Nah, proses untuk mengembangnya itu ternyata juga melibatkan reaksi kimia. Sekarang saya ingin memperlihatkan gambar berikut ini. Terlihat share screen dari saya? Iya, Bu. Terlihat, Bu. Oke, ini ada gambar apa saja? Mobil tabrakan, Mobil tabrakan, kemudian ketika tabrakan, airbagnya mengembang ya? Oke, dari ketiga gambar ini, kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, pertanyaan apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Yola? Apa yang terjadi pada airbag kendaraan ketika terjadi kecelakaan? Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang terpikir ketika melihat gambar ini? Dina? Dina, Bu. Iya, silakan Dina. Apa sih, Bu, yang terjadi kalau gas nitrogennya itu tuh melebihi kapasitas airbagnya? Oke, ada lagi? Amanda, Bu. Oh, silakan Manda. Bagaimana reaksi kimia yang terjadi saat airbag itu mengembang, Bu? Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Salsa, Bu. Ya, silakan Salsa. Bagaimana cara menghitung kebutuhan gas nitrogen yang tepat? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kelompoknya masih melanjutkan kelompok yang minggu lalu. Kemudian yang harus didiskusikan itu pertanyaan yang temannya ungkapkan. Silakan diskusikan juga tentang stokiometri reaksi, reaksi pembatas, hingga aplikasi stokiometri pada airbag di grup WhatsApp-nya masing-masing. Grup WhatsApp-nya masih ada kan ya yang minggu lalu? Masih, Bu. Ya,
Setelah selesai berdiskusi, nanti kita bertemu lagi di Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, cukup jelas? Udah, Bu. Cukup Oke, jelas. jika sudah cukup, silahkan kalian meninggalkan Zoom meetingnya terlebih dahulu dan berdiskusi di grup WhatsApp-nya masing-masing. Silahkan berdiskusi. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah selesai diskusinya, mari kita mulai mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai presentasi mulai dari nomor 1 ini. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi untuk nomor 1? Salsa, Bu. Ya, silakan Salsa. Untuk yang nomor 1, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan metode mol dalam konsep stoichiometri reaksi? Jawabannya, metode mol atau mol method menyatakan bahwa koefisien reaksi pada persamaan reaksi menunjukkan perbandingan jumlah mol zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Salsa. Ada yang mau menanggapi presentasinya dari Salsa? Cukup jelas? Bu, Oke, kita lanjut Jelas, ke... Bu. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 2. Siapa yang mau mempresentasikan nomor 2? Amanda, Bu. Ya, silakan Manda. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan tahapan perhitungan kimia dengan penggunaan metode. Yang pertama, tulis rumus yang benar untuk semua reaktan dan produk dan sertakan persamaan kimianya. Oke. Kedua, konversi kuantitas dari sebagian atau semua zat yang diketahui biasanya reaktan menjadi mol. Yang Kemudian? ketiga, gunakan koefisien dalam persamaan yang berdasarkan untuk menghitung jumlah mol dari kuantitas yang dicari atau tidak diketahui, biasanya kuantitas produk. Iya. Yang keempat, dengan menggunakan jumlah mol yang telah dihitung serta massa molarnya, konversi kuantitas zat yang tidak diketahui menjadi satuan yang diperlukan, biasanya gram. Dan yang terakhir, periksalah bahwa jawabannya masuk akal dalam wujud fisiknya. Baik. Bu. Terima kasih Manda. Siapa yang mau mempresentasikan nomor 3? saya Bu Rizky, Bu. Ya, silakan Rizky. Jadi nomor 3 itu apa yang dimaksud dengan reaksi pembatas. Jadi yang dimaksud reaksi pembatas yaitu reaktan yang pertama kali habis digunakan pada reaksi kimia. Oke. Untuk yang nomor 4. Saya, Bu. Ya, silakan Muhammad Rizky Himawan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan reaksi berlebih? Reaksi berlebih adalah reaksi yang terdapat dalam jumlah lebih besar daripada yang diperlukan untuk bereaksi dengan sejumlah tertentu. Reaksi pembatas. Baik. Sudah, Bu, makasih. Terima kasih Rizky. Yang nomor 5, siapa yang mau mempresentasikan nomor 5? Rio, Bu. Ya, baik Rio. Menentukan satu reaktan dalam jumlah berlebih, menghasilkan jumlah hasil atau produk yang maksimum. Baik, terima kasih. Untuk mempresentasikan yang aplikasi, siapa yang
akan mempresentasikan nomor 1. Nomor 1 sekalian nomor 2 berarti ya? Dina, Bu. Ya, silakan Dina. Di-share hasil pekerjaannya. Iya, Bu. Ya, sudah terlihat jelas. Dina, silakan. Pertanyaannya, tuliskan persamaan reaksi pada saat pengembangan airbag ketika terjadi kecelakaan, yaitu 10 molekul padat sodium asida direaksikan dengan 2 molekul padat kalium nitrit direaksikan dengan 6 molekul padat silikon dioksida bereaksi menjadi kalium silikat dan 5 natrium silikat dan 16 gas nitrogen. Dengan perbandingan koefisien reaksinya adalah 10 banding 2, banding 6, banding 1, banding 5, dan banding 16. Ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama semua? Oke, baik. Kalau sama, mari kita lanjut ke nomor 3-nya. Kita sudah masuk ke menghitung komposisinya. Bagaimana sih yang mau mempresentasikan ya? Siapa? Salsa, Bu. Ya, silakan Salsa. Di-share hasil pekerjaannya. Ya, silakan Salsa. Untuk nomor 3 ya? Nomor 3. Ya, nomor 3. Hitung kebutuhan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan gas nitrogen sebanyak 48,8 liter dalam keadaan samar. A. Jumlah nitrogen yang diharapkan terbentuk dalam satuan mol. Jawabannya, pada keadaan samar 1 mol gas nitrogen sama dengan 24,4 liter. Maka 48,8 liter nitrogen terdapat 2 mol. B. Jumlah natrium asida yang diperlukan dalam satuan mol. Jawabannya, mol NaNA3 sama dengan koefisien NaNA3 per koefisien N2 dikali mol N2 sama dengan 10 per 16 dikali 2 mol sama dengan 1,25 mol. C. Jumlah natrium asida yang diperlukan dalam satuan gram. Jawabannya ArNA sama dengan 23, ArN sama dengan 14. Massa 1 mol NaN3 sama dengan 65 gram. Maka 1,25 mol NaN3 adalah 81,25 gram. D. Jumlah kalium nitrat yang diperlukan dalam satuan mol. Mol KNO3 sama dengan koefisien KNO3 per koefisien N2 dikali mol N2 sama dengan 2 per 16 dikali 2 mol sama dengan 0,25 mol. E. Jumlah kalium nitrat yang diperlukan dalam satuan gram. Jawabannya ArK sama dengan 39, ArN sama dengan 14, ArO sama dengan 16. Massa 1 mol KNO3 sama dengan 101 gram. Maka 0,25 mol KNO3 adalah 25,25 gram. F. Jumlah silikon dioksida yang diperlukan dalam satuan mol. Mol Si02 sama dengan koefisien SiO2 per koefisien N2 dikali mol N2 sama dengan 6 per 16 dikali 2 mol sama dengan 0,75 mol. G. Jumlah silikon dioksida yang diperlukan dalam satuan gram. Jawabannya ArSi sama dengan 28, ArO sama dengan 16, massa 1 mol SiO2 sama dengan 60 gram. Maka 0,75 mol SiO2 adalah 45 gram. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat lengkap. Terima kasih Salsa. Bagus jawabannya. Ada yang berbeda jawabannya? Sudah sama semua? Sama-sama. Sama ya? Sama, Bu. Oke. Nah, untuk membuktikan hasil pengumpulan data dan yang sudah kalian lakukan saat diskusi, saya ingin mencoba pengetahuan kalian di tahap verifikasi. Untuk tahap verifikasi ada 3 nomor. Siapa yang mempresentasikan soal nomor 1? Raffi? Ya, Bu. Ya, silakan Raffi di-share jawabannya. Ya, nomor 1, tahap 1, 2 LIS tambah 2H 2H2 O1 direaksikan 2L1 OH Aki, ya. Aki ditambah H2 gas. G. Ya, oke. 2 banding 2 banding 2 banding 1. Tahap 2, 1 mol Li sama dengan 66,941 gram. Maka 80,75 gram Li sama dengan 11,634 mol.
Tahap Oke, di tahap 3, 3-nya. mol H2 sama dengan koefisiensi H2 dibanding koefisiensi Li dikali mol Li sama dengan 1:2 kali 11,634 mol sama dengan 5,817 mol. Oke. Tahap 4, 1 mol H2 sama dengan 2 gram, maka 5,817 mol H2 sama dengan 11,634 gram. Tahap 5, massa molar Li lebih besar daripada massa molar H2, sehingga H2 yang terbentuk akan lebih sedikit daripada massa Li yang digunakan untuk reaksi. Oleh karena itu, jawaban kita masuk akal. Oke, Udah, Bu. terima kasih. Itu saya lihat jawabannya sudah betul ya. Ada yang berbeda pendapat? Sama, Bu. Sama, oke. Kalau sama, mari kita lanjut ke nomor 3. Siapa yang mau presentasi nomor 3? Raffi, silakan di-stop. Yola, tadi mau presentasi nomor 3 ya? Ya, Bu. Ya, silakan Yola, di-share. Nomor 3A, tuliskan reaksi yang terjadi saat terjadi benturan atau kecelakaan. Tambah 2 KNO3S ditambah 6 SiO2S menjadi KeSi03S ditambah 5 Na2Si03S ditambah 16 N29. B. Massa 1 mol NaN3 sama dengan 65 gram, 65 gram, maka 6,5 gram NaN3 adalah 0,1 mol. Massa 1 mol KNO3 sama dengan 101 gram, maka 3,0 gram KNO3 adalah 0,03 mol. Massa 1 mol SiO2 sama dengan 60 gram, maka 4,0 gram SiO2 adalah 0,07 mol. Perbandingan koefisien dari persamaan reaksi yang setara adalah 10 banding 2 banding 6 banding 1 banding 5 banding 16. Dari 0,1 mol NaN3 didapatkan 0,1 mol. NaN3 dikali 16 mol N2 per 10 mol NaN3 sama dengan 0,16 mol N2. Dari 0,03 mol KNO3 didapatkan 0,03 mol. KNO3 dikali 16 mol N2 per 2 mol KNO3 sama dengan 0,24 mol N2. Dari 0,07 mol SiO2 didapatkan 0,07 mol. SiO2 dikali 16 mol N2 per 2 mol SiO2 sama dengan 0,19 mol N2. Karena mol N2 dari reaksi NaN3 menghasilkan jumlah paling sedikit, maka yang menjadi reaksi pembatas adalah NaN3. Coba diperbesar gambarnya Yola. Nah, oke. Dari 0, sebentar, udah cukup. 0,07 mol SiO2 didapatkan 0,07 mol SiO2 dikali 16 mol N2 dibagi 2 mol SiO2. Coba lihat lagi Yola. Koefisien SiO2-nya berapa? 2 apa 6? Dari 0,07 mol SiO2. Yang lainnya bisa terbaca jelas? Oh iya Bu, ya Bu, iya. Ya. Nah, itu tuh yang bawahnya 2 mol SiO2. Koefisien SiO2-nya berapa? Koefisien SiO2-nya kan 6 tuh. Iya, 6. 6. Berarti harusnya bagaimana? 6. Harusnya bagaimana Rizky? Bukan 2 ya, tapi harus? Iya, bukan 6. Tapi harus 6 mol SiO2. 2. Oke, berarti 0,07 kali 16 dibagi 2. 16 dibagi 2-nya berapa? 8. 8. Berarti 8 kali 0,07? 0,19. Berarti jawabannya sudah betul, cuma yang bawahnya mungkin
Tadi salah nulis aja ya. Iya, Bu. Ya, nanti Yola dibetulkan ya, itu yang 2 molnya harusnya 6 mol. Oke. Sip Yola. Ya, Bu. Terima kasih atas presentasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup jelas? Cukup. Cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas dari hasil presentasi dan pengolahan data serta verifikasi yang sudah kalian lakukan, silakan simpulkan pembelajaran yang sudah kalian dapat pada hari ini. Siapa yang mau mempresentasikan kesimpulan? Hana, Bu. Ya, silakan Hana. Apa yang terjadi pada airbag ketika terjadi kecelakaan? Airbag akan mengembang dari roda kemudi atau dari dashboard beberapa milidetik setelah tabrakan. Apa fungsi dari airbag saat terjadi kecelakaan? Fungsi airbag saat terjadi kecelakaan adalah sebagai pelindung daerah kepala, leher, dan dada dari cedera yang fatal. Bagaimana reaksi kimia yang terjadi saat reaksi O3 direaksikan K2SiO3 dan 5Na2SiO3 dan 16N2. Bagaimana cara menghitung kebutuhan gas nitrogen yang tepat? Ditentukan terlebih dahulu kapasitas. Pergunakan metode mol dan dalam stoikiometri reaksi. Apa yang terjadi jika gas nitrogen tidak memenuhi atau bahkan melebihi kapasitas airbag? Pengembangan airbag tidak sempurna, sehingga fungsi sebagai pelindung saat kecelakaan terjadi menjadi tidak berfungsi secara maksimal. Sudah, Bu? Oh, oke. Terima kasih Hana atas kesimpulan yang sudah ditariknya. Baik, sekarang terlihat share dari saya? Iya, Bu. Oke. Nah, Iya, Bu. betul apa yang tadi disimpulkan oleh Hana, bahwa apa sih yang dimaksud dengan bagaimana sih airbag itu mengembang? Terus apa sih yang terjadi pada airbag kendaraan ketika terjadi kecelakaan? Nah, ketika terjadi kecelakaan atau benturan, maka airbag itu akan mengembang dari roda kemudi atau dari dashboard beberapa milidetik setelah tabrakan. Jadi, prosesnya itu cukup cepat. Begitu benturan, akan mengembang. Waktunya itu hanya beberapa milidetik saja setelah tabrakan. Nah, kemudian lalu untuk apa sih airbag itu? Airbag itu fungsinya pada saat kecelakaan itu sebagai pelindung. Pelindungnya bagian mana? Karena dia itu adanya di roda kemudi atau dashboard, biasanya itu untuk melindungi daerah kepala, leher, dan dada dari cedera yang fatal. Nah, kemudian di dalam airbag itu kan dia mengembang. Mengembangnya itu ternyata pakai reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi itu 10 NaN3 padat direaksikan dengan 2 KNO3 padat dan direaksikan juga dengan 6 SiO2 padat, menghasilkan apa? Menghasilkan K2SiO3 padat, menghasilkan juga 5 Na2SiO3 padat dan 16 N2 gas. Nah, yang menyebabkan mengembangnya itu apa? Yang menyebabkan mengembangnya itu adalah adanya gas nitrogen. Nih, gas N2. Kemudian, bagaimana untuk menghitung kebutuhan gas nitrogen yang tepat? Ditentukan dulu airbag-nya itu volume dari airbag-nya itu berapa maksimumnya. Nah, kalau sudah ditentukan volume maksimum dari airbag-nya, kemudian dengan menggunakan metode mol dalam stoikiometri reaksi, kita bisa menentukan jumlah bahan atau reaksi yang dibutuhkan. Tadi metode molnya seperti yang Manda ungkapkan itu ada 5 langkah. Ada 5 langkah ya? Masih ingat langkah-langkahnya? Masih. Apa saja coba? Yang pertama, tuliskan rumusnya dulu, ya kan ya? Yang benar untuk semua reaktan dan produk. Berarti untuk menuliskan reaktan dan produk itu, nih reaksi yang ininya ditulis lagi. Reaktan itu berarti yang sebelum tanda panah. Kemudian yang setelah tanda panahnya itu disebut sebagai produk. Kemudian di
Setarakan. Setarakan. Kalau sudah disetarakan, konversi dulu. Kalau ada yang bentuknya masih selain mol, berarti kalau satuannya masih gram, satuannya masih liter, atau satuan yang lainnya, maka dikonversi dulu menjadi satuan mol. Nah, setelah menjadi semuanya satuan mol, kemudian gunakan perbandingan koefisien. Nah, kalau untuk reaksi kimia yang Airbag mengembang, perbandingan koefisiennya berapa? Yang ini? 10 banding 2, ya kan? Banding 6. Banding 6 banding 1 banding banding 16. Ya, bagus. Nah, setelah menggunakan koefisien, kemudian gunakan jumlah mol yang telah dihitung untuk mencari yang dibutuhkannya itu berapa. Karena bentuknya masih mol, nanti tinggal dikonversi lagi ke dalam bentuk maunya apa. Kalau dalam bentuk volume berarti diubah, molnya itu diubah menjadi liter. Volume. Ya, liter, kalau ingin diubah ke dalam bentuk massa, berarti diubah ke dalam satuan, molnya diubah ke dalam satuan gram. Itu ya? Oke. Ya. Nah, terus bagaimana jika gas nitrogennya tidak memenuhi? Ternyata saat mengembang itu, kita ngitungnya itu tidak tepat. Jadinya si gas nitrogennya itu tidak memenuhi airbag-nya. Apa yang terjadi? Pengembangan airbag-nya menjadi tidak sempurna. Kalau tidak sempurna bagaimana? Kalau tidak sempurna, maka fungsi pelindung pada kecelakaannya menjadi tidak maksimal. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup jelas? Cukup, sangat cukup. Sangat cukup jelas. Oke, terima kasih kalau sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, saya sudah menguploadkan evaluasi di Classroom. Jadi silakan kalian masuk lagi ke Classroom-nya. Di sana ada soal evaluasi, ada juga angket dan daftar hadir. Silakan kalian isi. Ya. Kemudian pertemuan yang akan datang, untuk pertemuan yang akan datang, kita kan sudah masuk ke kegiatan penilaian akhir semester. Silakan kalian persiapkan diri dengan baik untuk kegiatan pas ganjil minggu depan. Saya sudah menguploadkan juga kisi-kisi soal pas ganjil di Classroom. Silakan kalian download kisi-kisinya. Kalian belajarnya sesuai dengan kisi-kisi saja. Gitu ya? Dapat dimengerti? Dapat. Jadi sekali lagi apa yang harus kalian kerjakan? Evaluasi, mengisi angket, kemudian daftar hadir. Baik. Selamat mempersiapkan diri untuk PAS. Jaga kesehatan sekali lagi. Pertemuan kita untuk hari ini sudah selesai. Silahkan KM untuk memimpin doa. Sesudah pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Rizky. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.